Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrah, iradah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di udara atau di media sosial, baik Facebook ataupun yang lainnya, dalam rangka kita mengkaji atau membedah karya-karya ulama-ulama kita, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita yang sudah lama tertunda berkaitan dengan kajian ilmu nahwu yang kita ambil dari karya Al-Ustaz Kiai Haji Aceng Zakaria rahimahullahu ta'ala yang berjudul Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas berkenaan dengan al-fi'al atau kata kerja dalam bahasa kita. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu kita flashback dulu ya, sedikit berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya, yang pada kesempatan sebelumnya kita membahas berkaitan dengan isim. Isim itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada suatu arti namun tidak disertai dengan waktu. Dalam artian tidak ada istilah sedang Muhammad akan Muhammad, sedang guru akan guru, dan seterusnya, tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada kaitannya dengan waktu. Adapun ciri-ciri isim itu adalah al-khafdu atau kasroh ya. Kemudian at-tanwin, tanwin, al-alifu wal lam, alif lam, dan didahului juga oleh huruf jar, seperti yang sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Baik, kita masuk kepada pembahasan kedua dari anwa'ul kalimati ini, macam-macam kalimat, macam-macam kata. Yang kedua adalah al-fi'lu, yang artinya adalah fi'il atau kata kerja dalam bahasa kita. Apa itu al-fi'lu? Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala ma'nan waqturinat bizamanin. Yang disebut dengan fi'al itu adalah kalimat atau kata yang menunjukkan kepada suatu arti. Kemarin juga ya, ismun juga itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada suatu arti. Namun ada pembedanya, yaitu waqturinat bizamanin, disertai, dibarengi atau ada kaitannya dengan waktu. Bedanya dengan isim apa? Kalau isim mah walam tuqtaron bizamanin, isim mah tidak disertai dengan waktu, sedangkan fi'il itu erat kaitannya dengan waktu. Mithlu, contoh, kataba, telah menulis. Ini menunjukkan kepada waktu yang sudah berlalu atau lampau. Qara'a, telah membaca. Yaktubu, sedang atau akan menulis ya. Ini berkaitan dengan hal wal mustaqbal, sekarang dan akan datang. Kemudian yaqra'u, sedang atau akan membaca. Yaktubu tadi sedang atau akan menulis, yaqra'u sedang atau akan membaca, aktubu saya sedang atau akan menulis, aqra'u saya sedang atau akan membaca.
Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara contoh-contoh dari isim ya, yang penulis persembahkan untuk kita, yaitu dari kata kerja bentuk lampau, sekarang dan akan datang. Untuk orang Arab, pemirsa, itu bisa saja menentukan ini isim, ini fi'il ya, ini kata benda, ini kata kerja. Itu bisa saja dengan mudah ya, karena mereka tahu terhadap maknanya. Dan sebenarnya kita juga bisa dengan merujuk kepada kamus ya, kita melihat arti. Namun bagaimana kalau kita tidak tahu arti? Kamus tidak ada, arti pun tidak tahu. Maka para ulama memberikan kemudahan kepada kita supaya kita bisa menentukan ini teh fi'il, ini teh bukan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara adanya alamat, adanya ciri-ciri. Maka di sini berjudul alamatul fi'li, ciri-ciri fi'il, untuk memudahkan kita menentukan bahwa ini adalah fi'il, ini bukan. Nah, ciri fi'il yaitu yang pertama adanya qad, bukan qadnya ya, tapi kalimat yang ada setelah qad itu. Qad ini bermakna sungguh ya. Kalau masuk kepada kata kerja bentuk lampau itu bermakna sungguh. Namun kalau masuk kepada kata kerja bentuk sekarang dan akan datang, hal wal mustaqbal, itu bermakna kadang-kadang. Contoh mislu ya, qad qamatis sholatu. Salat itu sungguh segera ditegakkan ya, dilaksanakan. Nah, di sana ada qad, berarti kalimat setelah qad itu adalah fi'il, kata kerja. Mana? Qamat. Tapi cenako di sana ada kasrohnya, qomati. Katanya cenah kalau ada kalimat yang diakhiri dengan kasroh itu adalah isim ya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ya, qomati di sana asalnya adalah qomat. Jadi sukun, bukan qomati, tapi qomat. Namun karena diwasolkan menjadi qomatis sholatu, sholat segera didirikan. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, jadi isi kalimat setelah qad itu adalah fi'il. Yang kedua, asin. Asin itu maksudnya sin ya, huruf sin. Jadi ketika ada huruf sin, maka ketika ada kalimat setelah huruf sin itu adalah fi'il. Contohnya adalah sayadhabu, sayarji'u. Sayadhabu akan pergi, dia akan pergi. Sayadhabu akan pergi. Jadi kalau tanpa sin itu kan ada dua kemungkinan, bisa sedang atau akan. Tapi dengan adanya sin, maka dia akan bisa tentukan akan pergi, dia akan pergi. Sayarji'u, dia akan kembali, dia akan pulang. Jadi yadhabu, yarji'u itu fi'il. Kenapa bisa yakin itu fi'il? Karena ada cirinya. Apa cirinya? Yaitu sin, sa di sana. Begitu juga yang ketiga, hampir sama ya. Yang ketiga adalah saufa. Saufa juga ini berarti yaitu akan juga ya.
Mislu seperti saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui, kalian akan tahu. Jadi ta'lamun di sana itu adalah fi'il. Kenapa bisa kita mengetahui bahwa ta'lamun di sana itu adalah fi'il? Karena ada cirinya. Cirinya apa? Yaitu saufa. Yang terakhir hadirin, yaitu ta'ut ta'nis sakinatu. Ta ta'nis yang sukun. Mislu contoh qolat. Nah, qolat di sana itu adalah fi'il ya. Maksudnya kolaknya ya. Sedangkan tak di sana adalah tak ta'nis. Contohnya adalah qolat. Kenapa bisa mengatakan bahwa itu adalah fi'il? Karena ada cirinya. Mana cirinya? Yaitu tak di sana. Tak sukun ya, tak ta'nis as-sakinah. Yang kedua adalah zahabat. Qolat telah berkata ya, dia seorang perempuan. Zahabat telah pergi, dia seorang perempuan. Jadi hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sekali lagi kita flashback dulu ya, bahwa yang disebut dengan fi'il itu adalah kalimatun ya. Kalimat juga yang menunjukkan kepada suatu arti namun disertai dengan waktu. Berbeda dengan yang kemarin yaitu isim. Isimah tidak disertai dengan waktu. Adapun fi'il sama, dia juga punya ciri. Ketika kita sulit untuk menentukan apakah ini fi'il atau bukan, yaitu adanya ciri. Yang pertama adalah qad ya, sungguh, asin, saufa yang berarti akan, kemudian ta'ut ta'nis sakinah, ta ta'nis as-sakinah. Baik, kali ini ikhwati rahimakumullah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai tugas untuk hadirin yang sudah menyimak, silakan cari dari silakan oleh pemirsa cari satu contoh saja dari masing-masing ciri tersebut. Yang qad, kemudian asin, saufa, dan tak ta'nis sakinah. Coba silakan masing-masing dari mereka sebutkan satu contoh saja dari Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.